Siap. Apakah ini pengendalian kekuatan pelatihan fisik tahap besar? Tatapan mata Desta penuh dengan pemikiran, dalam hatinya bergumam. Pada saat ini, kakek Ci melambaikan tangannya dan menerbangkan serpihan bubuk itu, kemudian mengambil lagi cangkir teh lain dan meletakkannya di atas meja. Kekuatan pelatihan fisik tahap sempurna, apakah teman kecil Chu tahu seperti apa itu? Kakek Ci memandang Desta dan bertanya sambil tersenyum. Desta menggelengkan kepalanya dengan jujur. Bisa dikatakan bahwa mengenai pengetahuan tentang petarung ini, Desta sama sekali tidak tahu apa-apa. Selama ini Desta menggunakan kekuatan ini dengan membabi buta. Untungnya, lawan yang Desta temui tidak terlalu kuat. Jadi membuat dirinya tidak mengalami resiko apapun sampai saat ini. Jika Desta bertemu dengan karakter yang lebih kuat, mungkin sejak lama, dirinya sudah dalam bahaya. Tiba-tiba, Desta teringat dengan pria misterius yang mengenakan topi saat dirinya dikejar oleh orang-orang Potacu malam itu. Kekuatan pria itu sangat mengerikan sekali. Orang seperti itu mungkin sudah lama berada dalam tahap Grandmaster. Desta kemudian kembali fokus dan menatap cangkir teh itu sambil menunggu kakek Ci memperlihatkannya kepada dirinya. Melihat kakek Ci menjentikkan jarinya ke cangkir itu hanya bergetar sedikit dan tidak ada perubahan. Kemudian, kakek Ci mengambil teko dan menuangkan teh panas ke dalam cangkir. Teman kecil Chu, minumlah secangkir teh lagi. Desta terkejut sejenak, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan kakek Ci. Tapi Desta tidak menunda dan langsung mengambil cangkir teh tersebut. Namun, pada saat ini, awalnya cangkir teh yang biasa ini, tiba-tiba pecah menjadi serbuk tanpa peringatan. Air teh yang panas terciprat keluar dan menetes di tangan Desta. Untungnya, Desta sudah menjadi seorang petarung dan tidak mempermasalahkan rasa sakit ini, tetapi Desta masih menarik tangannya secara refleksif. Ini adalah... Desta sedikit heran, di dalam hatinya ada sentimen yang tidak jelas yang perlahan-lahan muncul, tapi gerakannya terlalu cepat membuat Desta sulit untuk mengungkapkannya. Kekuatan tak terduga. Kakek Ci tersenyum dan berkata dengan tenang. Pada tahap kesempurnaan kekuatan pelatihan fisik, pengendalian terhadap kekuatan internal tidak hanya semakin akurat, tetapi juga sama seperti membiarkan kekuatan internal tersebut memiliki kehidupan dan mematuhi perintah seseorang. Aku baru saja menyuntikkan kekuatan internal ke cangkir teh, agar cangkir teh tersebut tidak bergerak dan menunggu waktu yang tepat. Ketika kamu akan mengambil cangkir teh untuk minum, aku mengendalikannya untuk meledak dan kemudian teh panas terciprat di tanganmu. Ternyata begitu. Senyuman yang penuh kejutan muncul di wajah Desta, kemudian buru-buru mengeluarkan cangkir teh baru dari samping dan meletakkannya di depan kakek Ci. Kakek Ci, tolong lanjutkan, seperti apa kekuatan supernatural itu? Desta yang sekarang sudah seperti orang yang kelaparan selama berhari-hari saat melihat makanan segar dan daging lezat, kemudian tergila-gila ingin belajar darinya. Tetapi kakek Ci tersenyum pahit dan melambaikan tangannya berulang kali, lalu berkata,
Teman kecil Chu, kamu jangan mempersulitkan aku. Aku sudah berlatih seumur hidup. Setelah kamu menarikku dari kondisi kritis terakhir kali, aku baru melampaui kekuatan pelatihan fisik tahap sempurna. Mengenai kekuatan supernatural yang legendaris itu, aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan mencapainya, apalagi kekuatan Grandmaster. Jadi, aku hanya bisa menjelaskan kepadamu sampai di sini. Sedangkan untuk masa mendatang, hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menjelajahinya. Mendengarkan itu, Desta juga tersenyum canggung. Memang benar, Desta agak sedikit cemas. Jika kekuatan petarung itu begitu mudah dicapai, maka negara ini sudah pasti muncul gelombang petarung. Karena kekuatan petarung itu terlalu sulit untuk dicapai. Banyak orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi masih tidak dapat mengumpulkan kekuatan internal mereka, apalagi meningkatkan kekuatan mereka. Ketika keberadaan para petarung semakin langka, maka sangat sulit meyakinkan orang-orang. Di dalam dunia ini, walaupun keberadaan petarung kuno itu ada dan ditemui, maka hanya akan dianggap sebagai pembuatan film. Terima kasih Kakek Chi atas pencerahannya, aku telah banyak mengerti, Desta berkata dengan penuh terima kasih. Kakek Chi mengangguk dan menampilkan ekspresi seperti mengajar, kemudian berkata, "Teman kecil Chu, meskipun aku tidak dapat menunjukkan kepadamu kekuatan supernatural, tetapi aku telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, sedikit banyak pernah merasakannya dan ingin berbagi kepadamu." Kakek Chi, ceritakanlah. Ekspresi Desta seketika seperti orang kelaparan. Kakek Chi berkata, "Sebenarnya, menurut pengamatanku, poin penting untuk petarung kekuatan pelatihan fisik terletak pada pengendalian kekuatan internal dalam tubuh. Sedangkan petarung kekuatan supernatural sangat mungkin terletak pada pengendalian kekuatan eksternal." Kekuatan eksternal. Desta mengulangi dua kata ini dan merasa agak bingung. Hahaha. Kekuatan eksternal ini tidak hanya merujuk pada kekuatan Kikuk. Di dalamnya terdapat makna yang mendalam. Teman kecil Chu, kamu harus memahaminya dengan benar. Setelah kamu memahaminya suatu saat, maka kamu sudah mencapai tahap itu. Kakek Chi menepuk bahu Desta sambil tertawa dan berkata, tanpa diduga, pada saat ini, Desta tiba-tiba berbalik dan menjentikkan sebuah lukisan kuno di dinding ruang belajar. Gelombang yang tidak terlihat oleh mata kasar terlintas dan hanya terlihat bahwa lukisan kuno itu terpotong menjadi dua bagian secara langsung seolah-olah tergores oleh sebuah pisau tajam yang terlihat. Pada saat ini, Kakek Chi bahkan tidak sempat untuk merasa sedih dengan lukisan kuno yang bernilai miliaran ini, tetapi langsung berteriak dengan takjub kekuatan supernatural. Desta melirik telapak tangannya dan bergumam, apakah ini kekuatan supernatural? Kakek Chi mengangguk dan berkata, benar. Teman kecil Chu. Tidak peduli di tahap mana kekuatan pelatihan fisik yang aku tunjukkan tadi.
Kamu seharusnya sudah menyadarinya bahwa semua jari-jariku bersentuhan dengan cangkir teh, sehingga kekuatan internal dapat ditransmisikan dan menyebabkan kerusakan pada cangkir teh. Dan kekuatan supernatural bisa mengeluarkan kekuatan internal dari tubuh dengan cara yang lebih ringkas, kemudian menyebabkan kerusakan pada jarak yang jauh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu telah menjadi seorang petarung dengan kekuatan supernatural. Kamu baru saja mengembangkan kekuatan internalmu ini berapa lama? Desta berpikir sejenak, lalu menggaruk kepalanya dan tersenyum. Baru beberapa bulan saja. Sebelum berlatih buku, seni pernapasan itu, dulunya aku bukan seorang petarung. Apa? Pada saat ini, ekspresi wajah kakek Chi menjadi lebih terkejut, suaranya gemetar dan berkata, "Teman kecil Chu, jangan bilang padaku, semenjak aku memberimu buku, seni pernapasan, kamu tidak melakukan pelatihan yang lain dan yang membantumu mencapai kekuatan supernatural ini adalah buku, seni pernapasan itu." Mungkin. Desta mengangguk, aku tidak melakukan pelatihan yang lain. Selama ini aku selalu berlatih, seni pernapasan. Aku merasa cara pelatihan ini cukup bagus, bisa meningkatkan kekuatanku dengan sangat cepat dan tidak ada halangan. Bukankah katanya saat melampaui suatu tingkat kekuatan, maka seorang petarung akan merasa suatu hambatan. Aku sepertinya tidak pernah merasakannya. Mendengar perkataan ini, kakek Chi bahkan menjadi semakin terkejut. Tahun itu, setelah mendapatkan seni pernapasan, kakek Chi berlatih dengan sangat giat untuk waktu yang lama. Alhasil, kakek Chi tidak hanya gagal mencapai hasil apapun, tetapi juga menunda pelatihan yang sebelumnya dia lakukan. Pada akhirnya, kakek Chi tidak punya pilihan selain menyerah dan kemudian melakukan cara pelatihan keluarga Chi. Tetapi kakek Chi tidak pernah berpikir bahwa teknik latihan yang sama akan menjadi begitu ajaib di tangan Desta. Ini tidak hanya membantunya mengumpulkan kekuatan internal dengan cepat dan menjadi seorang petarung, tetapi juga memungkinkannya untuk mencapai kekuatan supernatural tanpa hambatan apapun. Memikirkan hal ini, ekspresi kakek Chi tiba-tiba berubah, kedua matanya menatap lurus ke arah Desta. Teman kecil Chu, kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada teknik pelatihan, seni pernapasan ini lagi. Tidak peduli bagaimana situasinya, kamu tidak boleh membocorkan informasi tentang teknik pelatihan ini. Melihat ekspresi serius kakek Chi, Desta hanya terkejut dan langsung mengerti maksud dari perkataannya. Jika teknik kuat seperti itu tidak sengaja terekspos, maka pasti akan menarik banyak orang untuk menginginkannya. Dan hati manusia di dunia ini adalah yang paling jahat. Begitu tahu bahwa Desta memiliki teknik yang tidak masuk akal, takutnya orang-orang akan membuatnya menghadapi banyak bahaya. Sama halnya, aku juga tidak ingat bahwa aku pernah memberimu seni pernapasan. Kemampuan yang kamu dapatkan ini diperoleh dari teknik pelatihan keluargamu. Apakah kamu mengerti? Kakek Chi melanjutkan pembicaraannya. Desta mengangguk dan berkata, aku mengerti, aku akan mengingatnya. Baguslah, jika tidak ada hal yang lain, ayo kita turun dulu. Kakek Chi berkata dengan sedikit takut.
Desta menanggapinya, keduanya meninggalkan ruang kerja secara bersama-sama. Di lantai bawah, Citra sedang mengobrol dengan kedua orang tuanya. Membicarakan momen-momen selama beberapa waktu ini, ketika ditanya bagaimana Citra mengkonfirmasi hubungannya dengan Desta, wajah Citra langsung memerah. Citra tidak bisa mengatakan bahwa itu karena berbagai ketidaksengajaan dan tatapan Desta yang berulang kali menatapnya, kemudian keduanya baru mengkonfirmasi hubungan. Ini terlalu memalukan. Untungnya, saat ini Desta dan kakek Ci turun ke bawah dan perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka. Ayah, Desta, makanannya hampir selesai, ayo kita duduk dulu. Saat ini Ciho berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kakek Ci mengangguk puas, segera setelah itu semua orang di keluarga Ci mulai duduk. Keluarga Ci sangat besar, selain Ciho yang hanya memiliki Citra, seperti paman kedua Cira Citro, bibi ketiga Cilara, paman keempat Sifos dan semuanya memiliki beberapa orang anak. Anak yang sudah dewasa itu sudah menikah dan memiliki anak-anak yang lebih muda baru saja lulus dari perguruan tinggi, usia mereka tidak jauh berbeda dengan Desta. Begitu banyak orang yang berkumpul bersama dan pemandangannya sangat spektakuler. Meskipun ada 7 atau 8 meja bundar yang besar, tetapi semua tempat duduknya penuh. Semua orang berkumpul di sekitar meja, mengobrol dan tertawa, tidak terasa langit sudah gelap dan pelayan keluarga Ci juga mulai menyajikan makanan yang dimasak di atas meja satu persatu. Tiba-tiba, aroma wangi yang memikat tercium di seluruh aula rumah Cit. Meja utama di aula, Desta duduk di sebelah kiri kakek Ci, Citra duduk di sebelah Desta dan di tempat duduk yang lain ada Ciho dan Citro, serta beberapa kerabat lainnya dari keluarga Ci. Sebenarnya menurut etika, sebagai wanita, Citra tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, tapi hari ini Citra dan Desta adalah tokoh utama, jadi tidak masalah. Namun, pada saat ini, terlihat Citro diam-diam meletakkan bangku di sampingnya, kemudian memberi isyarat tangan ke meja lain. Terlihat seorang wanita yang sangat cantik berjalan dengan wajah tidak puas dan duduk di samping Citro. Apa yang sedang terjadi di sini? Desta bingung. Tetapi seluruh keluarga Ci tidak berbicara, Desta sebagai tamu, pasti tidak akan bertanya juga. Pada saat ini, Citro tersenyum dan berkata kepada Desta, "Desta, karena kamu dan Citra sudah bersama, maka sebagai paman, maka tentu saja aku sebagai senior harus memanggil namamu. Kamu tidak keberatan, kan?" "Aku tidak akan keberatan, kamu memang seorang senior, memanggil namaku itu sangat wajar." Desta tersenyum dan berkata dengan ekspresi sewajarnya, "Bagus." Citro mengangguk puas, lalu menunjuk ke wanita cantik di sebelahnya dan berkata, "Kalau begitu lihatlah dia, apakah dia secantik Citra?" Apa maksudnya?" Desta tertegun karena pertanyaan yang mendadak itu. Desta mengira bahwa Citro mengatakan dirinya sebagai paman kedua Cira. Karena ingin memberi pesan padanya, seperti bagaimana cara memperlakukan Citra dengan baik, jika Desta menindas Citra, ataupun mereka tidak akan setuju dan lain sebagainya. Siapa yang akan mengira, ternyata Citro tiba-tiba mengalihkan topik ke arah wanita cantik di sampingnya dan bertanya apakah wanita itu cantik, bagaimana Desta akan menjawabnya? Tapi melihat semua orang menatapnya di meja makan, Desta tidak punya pilihan selain menjawab dan mengangguk, "Cantik, tapi di mataku Kak Cit yang paling cantik." Setelah mendengar ini, Citra yang diam di samping,
tidak bisa menahan senyum dan dengan lembut mencubit pinggang Desta, seolah-olah menandakan bahwa Desta pandai menjawab. Desta menyeringai dan menyukai reaksinya. Pada saat ini, wanita cantik itu mencibir dan menatap Desta secara langsung. Benar-benar terima kasih atas pujianmu, tapi itu sedikit berlebihan. Semua orang tahu dengan kecantikanku dan tidak perlu penilaian darimu, apalagi membandingkanku dengan orang lain. Chimi. Citro menepuk meja dan memelototi wanita cantik itu, lalu berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu sudah berjanji dengan ayah untuk tidak berbicara sembarangan?" Ternyata wanita ini adalah putri Citro, tetapi Citro tidak terlihat begitu tampan. Mengapa putrinya begitu cantik? Desta mengangguk sambil berpikir. Tidak, mengapa Desta memikirkan hal ini? Apa urusannya jika wanita ini cantik atau tidak? Lagi pula, gadis bernama Chimi ini sepertinya tidak ingin bertemu dengannya. Ternyata benar, begitu Desta memikirkan hal ini, Chimi bersuara dan membantah. Janji memang janji, tapi aku tidak suka digunakan sebagai alat perbandingan oleh orang lain. Pria ini hebat. Kak Cit menikah dengannya masih merasa tidak cukup dan ingin melibatkan aku juga? Setelah mendengarkan ini, Desta menyemburkan air yang ada di dalam mulutnya. Desta memandang orang-orang di meja makan dengan tatapan heran. Kemudian barulah menyadari bahwa ekspresi mereka sangat tenang, seolah-olah mereka tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dikatakan Chimi. Kak Cit, apa maksudnya? Desta dengan cepat menarik tangan Citra dan bertanya dengan suara pelan. Citra tersenyum dan berkata, "Aku masih ingat, dulu aku pernah memberitahumu bahwa di kalangan petarung seperti kami, konsep 3 istri dan 4 selir belum sepenuhnya dihapus. Selama kekuatanmu cukup kuat, tidak akan ada yang berbicara jahat jika kamu memiliki banyak wanita. Dan sekarang, kamu adalah orang kuat di hati kami. Jadi paman keduaku memutuskan untuk menikahkan putrinya denganmu sebagai istri ketiga." Apa-apaan ini? Desta merasa seperti ada duri di atas bangkunya dan hampir melompat setinggi 3 kaki. Desta buru-buru berkata, "Aku memiliki kamu dan Vero, itu sudah cukup. Bagaimana mungkin aku berani berpikir tentang istri ketiga? Apakah kamu tidak takut Vero akan memotongku dengan pisau?" Citra berkedip, bibir merahnya sedikit tersenyum. "Itu juga tergantung pada pemilihanmu. Lagi pula, adik sepupuku sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Jadi, semuanya belum pasti berhasil, jangan terlalu khawatir. Ternyata masih bisa memilih sendiri." Desta menghela nafas lega dan menepuk dadanya. Desta mengira keluarga Chi akan memaksa dirinya untuk menerima, membuat Desta terkejut. Pada saat ini, mata indah Chimi dipenuhi dengan amarah, kemudian berkata langsung kepada Desta. "Marga Chu, kamu tidak perlu memasang ekspresi seperti itu, seperti berpura-pura sangat beruntung. Apakah kamu merasa nona sepertiku ini tidak layak untukmu atau bagaimana? Dan juga, aku tidak peduli apakah kamu telah menghipnotis keluargaku atau tidak. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menikah denganmu dan alasan tidak menikah adalah karena nona sepertiku tidak menyukaimu, bukan karena kamu tidak ingin menikahiku." Chimi, jika berbicara omong kosong harus ada batasnya. Desta adalah kakak iparmu dan juga tamu keluarga Chi kita. Lihatlah sikapmu ini. Akhirnya, kakek Chi berbicara. Telapak tangan kakek Chi menepuk di atas meja dan menatap Chimi dengan ekspresi serius.
Cimi terkejut dan berdiri diam di sana dengan gelisah. Kakek Ci adalah orang yang paling berwibawa di seluruh keluarga Ci. Begitu kakek Ci marah, tidak ada yang akan berani mengatakan apapun. Melihat seluruh aula yang penuh dengan tawa dan gembira barusan, tiba-tiba suasananya menjadi sangat serius. Desta batuk kering, kemudian berkata kepada kakek Ci. "Kakek, jangan marah, aku merasa Cimi memang benar. Masalah perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Aku juga bukan pria tampan yang tidak tertandingi. Bagaimana mungkin bisa meminta semua wanita menyukaiku? Aku menghargai kebaikan paman kedua Ci, lebih baik lupakan saja antara hubunganku dengan Cimi." Mendengar perkataan Desta, Citro mengangguk meskipun ada sedikit penyesalan. Namun, Cimi memelototi Desta dengan mata merah dan bergumam, "Tidak perlu kamu berpura-pura menjadi orang baik di sini, munafik." Telinga Desta tajam, tetapi tidak begitu peduli dengan Cimi. Seorang gadis kecil yang masih dalam masa pemberontakan tentu saja akan kesal jika tiba-tiba diatur untuk menikah. Jangankan berbicara tentang pasangan yang dijodohkan adalah kakak iparnya, hal semacam ini sudah pasti akan menimbulkan keributan di masyarakat. Dengan kata lain, keluarga seni bela diri ini yang memperhatikan warisan masih mempertahankan kebiasaan buruk ini. Setelah makan malam yang begitu meriah, Desta dan Citra berkendara kembali ke villa dan kemudian menyadari bahwa Vero belum kembali. Ada apa dengan gadis kecil ini? Bukankah jam segini seharusnya sudah pulang? Desta mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan curiga, kemudian menyadari bahwa ada panggilan tak terjawab dari Vero. Hanya saja karena makan malam keluarga Ci terlalu meriah dan sangat ramai, sehingga Desta tidak memperhatikan getaran di ponselnya. Hal ini sangat mengejutkan hatinya, secara spontan langsung berpikir terjadi sesuatu. Kemudian Desta bergegas memeriksa obrolan WeChat dan barulah melihat bahwa gadis itu mengatakan malam ini ada pesta klub sekolah, jadi akan kembali lebih larut. Desta menghela nafas lega, kemudian teringat lagi bahwa dirinya telah mengatur orang pemberani di keluarga Chu untuk menjaga Vero. Secara nalar, Vero mungkin tidak akan terjadi sesuatu, hanya saja Desta yang terlalu panik. Ada apa? Apakah sudah ada berita tentang Vero? Pada saat ini, Citra sudah siap mandi dan mengenakan piyama merah muda, turun ke bawah, lalu duduk di samping Desta secara alami dan bertanya. Desta merentangkan lengannya dan memeluk wanita itu dalam pelukannya, kemudian mencium aroma harum dan menawan tubuh Citra. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Citra tersipu, kemudian menepuk bahu Desta dengan ringan dan berkata. Desta menyeringai dan hendak menggoda kakak dewasa, yang 1 tahun lebih tua darinya, tetapi ponselnya berdering lagi. Kemudian Desta mengkliknya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Vero. "Kak Desta, apa kamu sekarang sibuk? Segera jemput aku di Inul KTV, di sini terlalu kacau, aku tidak mau bermain lagi." Melihat pesan itu, Desta mengerutkan kening dan langsung berkata kepada Citra. "Kak Cit, aku akan pergi menjemput Vero pulang. Dia sedang berkumpul dengan anggota klub dan tidak bisa pulang saat ini, dia meminta bantuanku." Sambil berbicara, Desta melambaikan ponselnya ke Citra. Citra menghela nafas lega dan bergegas merapikan baju di depan dada dan setelah menutupi bagian depan dada yang menawan itu, kemudian berkata, "Kalau begitu cepatlah pergi, aku akan memasak sedikit mie untuk makan malam, Vero mungkin belum makan malam." "Baik, aku akan segera kembali."
Dengan kecupan ringan di bibir merah wanita itu, Desta berbalik dan meninggalkan villa. Citra duduk di sofa dengan linglung, seolah-olah jiwanya sedang bepergian dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 menit, Citra kemudian baru berteriak dan berlari ke dapur dengan wajah tersipu. Tidak tahu apa yang terjadi, Desta ini menjadi semakin berani dari sebelumnya. Dulunya Desta tidak berani melakukan tindakan intim seperti itu terhadap Citra maupun Vero. Perubahan mendadak ini membuat Citra merasa sangat tidak nyaman. Di sisi lain, Desta mengemudikan mobil dan tiba di lokasi yang diberitahu oleh Vero. Ini adalah blok makanan ringan di belakang universitas dan Inul KTV berada di sekitar tikungan di ujung blok makanan ringan. Teringat waktu dulu, Desta dan Rosimin mereka sering datang bermain ke tempat ini, hanya saja baru lulus beberapa waktu yang lalu, membuat dirinya memiliki perasaan nostalgia. Menarik pikirannya kembali, Desta langsung berjalan naik ke lantai 2 Inul KTV. Resepsionis meja depan KTV ternyata mengenalinya dan segera tersenyum sambil menyapanya saat melihat Desta masuk. "Desta, mengapa hari ini kamu punya waktu untuk datang bermain ke tempat saudara? Ngomong-ngomong, sendiri atau bersama teman?" Orang itu merangkul bahu Desta dan berkata dengan ceroboh. Desta tersenyum dan melambai, "Aku di sini untuk menjemput kekasihku pulang. Dia sedang berkumpul dengan teman-teman klubnya." "Oh iya, Kak Lee, sepertinya di sini sudah direnovasi ya. Aku merasa tidak terlalu familiar. Ruangan 2301 ada di mana?" 2301? Resepsionis meja depan awalnya ingin menggoda Desta karena tidak memberitahunya sudah memiliki kekasih, tetapi saat mendengar nomor ruangan itu, wajahnya tiba-tiba berubah. "Desta, jangan bilang padaku bahwa kekasihmu ada di ruangan 2301, orang itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Benar di ruangan itu, apakah ada masalah?" Desta mengangkat alisnya dan tidak mengerti, hanya sebuah ruangan, apakah ada yang buruk? Wajah meja depan tiba-tiba berubah, kemudian bergegas menarik Desta ke sudut dan berkata, "Desta, cepatlah kamu panggil kekasihmu keluar." 10 menit yang lalu, ada seorang tokoh besar pergi ke ruangan itu dan berkata ingin mencari temannya. "Aku mengenali orang itu, dia adalah putra dari seorang bos besar dan pekerjaan yang sangat suka dia lakukan adalah menjadikan mahasiswi sebagai simpanannya. Jika kekasihmu berpenampilan cantik, dia pasti akan menyukainya." Mendengarkan ini, Desta mengerutkan alisnya, "Baik, aku akan menjemputnya sekarang." "Desta, berusahalah untuk tidak saling bertentangan, anggap saja menghargai diriku sebagai saudaramu." Resepsionis meja depan berseru di belakang punggung Desta. Desta membuat isyarat "oke", kemudian mengikuti tanda di sepanjang jalan dan dengan cepat tiba di ruangan 2301. Pada saat ini, bahkan melalui sebuah pintu, Desta masih dapat mendengar suara musik yang memekakkan telinga, lagu Zhang Huimei yang berjudul 3 Hari 3 Malam. Melalui kaca di pintu, terlihat samar-samar beberapa tubuh yang langsing di dalam sedang menggoyangkan pinggulnya dan mengibaskan rambut panjang mereka, suasananya begitu heboh. Desta melihat ke dalam lagi, terlihat seseorang yang akrab di sudut, jika bukan Vero, siapa lagi? Tetapi gadis kecil ini sedang memegang ponselnya saat ini, raut wajahnya kelihatan sedih. Mungkin karena sedang memikirkan Kak Destanya mengapa masih belum datang menjemputnya?
Desta menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saat hendak masuk ke dalam dan menjemputnya, tiba-tiba Desta melihat seorang pemuda yang mengenakan pakaian pria kustom Made Armani duduk di samping Vero sambil tersenyum jahat. Sebelum berbicara, pria ini merangkul bahu Vero yang harum dengan sangat kasar. Vero berdiri secara refleks dan langsung menamparkan pria itu. Pada saat itu, wajah pria itu tiba-tiba menjadi suram dan musik di dalam ruangan itu juga tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap Vero dengan tatapan mata tercengang, seolah-olah Vero telah melakukan dosa besar.